Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang hidup pasti kita menginginkan agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanhibul Ghafilin dijelaskan setidaknya ada 3 akhlak calon penghuni surga. Nah, setiap kita yang pengen masuk dalam surga, maka setidaknya miliki 3 akhlak ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya 3 akhlak ini, Allah izinkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tersebut diceritakan yang pertama, akhlak calon penghuni surga, dia memiliki akhlak yaitu al-afu liman zalamahu. Dia memaafkan orang yang sudah menzoliminya. Dia memaafkan orang yang sudah menyakitinya, dan dia memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa akhlak penghuni surga adalah memiliki sifat pemaaf. Sekalipun orang tersebut berbuat jahat dan berbuat kezaliman kepada diri kita, maka setiap kita harus pandai memaafkan salahnya orang. Setiap kita harus pandai dan ridho memaafkan atau menerima permintaan maaf seseorang yang apabila orang tersebut memiliki salah kepada kita, maka kita beri maaf dengan maaf yang tulus. Kenapa? Karena Allah sebagai Rahman Rahim memaafkan setiap hamba-hambanya sekalipun dosa hamba-hambanya begitu banyak dan begitu luas seluas langit dan bumi. Yang kedua, dikatakan di dalam kitab tersebut, akhlak calon penghuni surga yaitu adalah al-badlu liman haramahu. Kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Artinya, kalau kita baik kepada orang yang baik, itu namanya balas budi. Kita sering memberi kepada orang yang sering memberi kepada kita, itu namanya balas budi. Tapi akhlak penghuni surga yang luar biasa, yang hebat adalah kita memberi kepada orang yang pelit. Kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, atau kita baik kepada orang yang jahat sama kita. Maka akhlak ini tentunya sulit untuk kita miliki, tapi setiap kita harus belajar bagaimana tingkatan akhlak kita sampai kepada akhlak yang mau memberi kepada orang sekalipun orang itu tidak pernah memberi, mau menolong orang sekalipun orang itu tidak pernah mau menolong kita, mau berbuat baik kepada orang sekalipun orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kita, bahkan orang tersebut selalu jahat kepada kita. Dan yang terakhir, dalam kitab tersebut dijelaskan akhlak daripada calon penghuni surga adalah tasilu man qata'aka. Kita menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalau selama ini kita menyambung silaturahim kepada orang yang baik, itu memang sudah seharusnya. Tapi makna silaturahim yang paling tepat adalah bagaimana kita menyambung hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, hubungan sebuah komunikasi kepada orang yang mau memutus persaudaraan kepada kita, kepada orang yang memutus komunikasi kepada kita, kepada orang yang menjauhkan diri kita. Maka apabila dalam lingkungan kita ada orang tersebut yang menjauhkan diri kita daripada komunikasi, bertemu dan lain sebagainya, maka sambunglah silaturahim kepada orang tersebut. Sekalipun orang tersebut tidak mau berbicara dengan kita, tidak mau bertemu dengan kita, tapi sebagaimana kita menginginkan akhlak ini ada dalam diri kita sehingga Allah izinkan kita masuk ke dalam surga, maka sambunglah tali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan 3 akhlak calon penghuni surga, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah izinkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.